Loh, kan minggu lalu sudah kita bahas. Oh iya, Apa kok sudah lupa? Berarti kalian belum ingat ya pembahasan yang kemarin tentang struktur teks deskripsi. sudah ingat. Oke, kita sedikit mengulas struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama apa? Identifikasi atau gambaran umum. Ya, benar. Bagian ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang suatu objek yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berisi penjelasan mengenai perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dan yang ketiga, simpulan, yaitu bagian terakhir dari teks deskripsi yang berisi penjelasan mengenai kesan umum penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Kemudian ciri kebahasan dari teks deskripsi itu ada 2, yaitu kata konkret dan kalimat perincian. Untuk teks deskripsi itu selalu menggunakan kata konkret karena mendeskripsikan secara nyata, mendeskripsikan objek secara nyata. Kemudian menggunakan kalimat perincian untuk menggambarkan lebih jelasnya lagi objek yang akan dideskripsikan. Nah, itu tadi sedikit ulasan materi tentang struktur teks deskripsi dan juga ciri kebahasan dari teks deskripsi. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tujuan kita yaitu menulis teks deskripsi. Nah, bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi itu? Yang pertama yaitu memilih dan menentukan objek yang akan kalian bahas, objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua, menentukan maksud dan tujuan dalam menulis teks deskripsi. Maksud dan tujuan objek yang akan kalian deskripsikan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sumber data dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek secara terperinci. Objeknya itu objek yang akan kalian deskripsikan. Kemudian yang terakhir, menyusun kerangka karangan dari data dan informasi yang sudah diperoleh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian kan sudah mengetahui apa itu struktur teks deskripsi dan juga langkah-langkah menulis teks deskripsi. Sekarang kalian bisa membuka buku ajar, buku paket kalian masing-masing, halaman 5, untuk melihat bagaimana contoh dari teks deskripsi. Kemudian kita akan bahas contoh teks deskripsi di buku paket tersebut secara bersama-sama. Ya, Ibu. Nah, untuk teks 1 itu ada ruang kelasku. Nah, untuk struktur yang pertama yaitu identifikasi atau deskripsi umum. Kalimatnya, ruang kelas 71, sekolahku terletak di lantai 2. Kalimat ini merupakan deskripsi umum yang menggambarkan kondisi ruang kelas. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian yang menjelaskan secara terperinci bagaimana kondisi ruang kelas itu, yaitu yang kalimatnya seperti di sudut depan kanan ruangan itu terdapat sebuah lemari kayu. Kemudian yang terakhir ada struktur simpulan yang berisi kesimpulan dari hasil penjelasan kalian yang terperinci dari deskripsi umum dan juga deskripsi bagian. Kalimatnya yaitu kelas ini berisik karena banyak murid yang sedang asik mengobrol. Kemudian kelas ini juga berisi siswa-siswa yang kreatif. Mereka membuat kelas ini sangat nyaman untuk belajar. Nah, sekarang kan kalian sudah mengetahui ya bagaimana contoh teks deskripsi ini. Jadi kalian bisa memahami apa sih itu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu kan berisi gambaran tentang objek secara nyata. Seperti itu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu tujuan kita menulis teks deskripsi. Ibu kan bertanya apakah ada objek di sekeliling kalian yang
Bisa kalian deskripsikan di sekeliling kalian? Ada Bu. Seperti Kursi. meja. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menulis teks deskripsi secara berkelompok. Ya Bu. Silakan kalian bagi kelompok menjadi 4. Dimulai dari Anda. 1, 2, 4. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Bu. Nah, dalam pembelajaran menulis teks deskripsi kali ini, kita akan menggunakan metode menulis, yaitu metode melingkar. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu metode melingkar? Belum. Nah, metode melingkar itu mengamati lingkungan sekitar. Jadi, kalian nanti akan ibu ajak keluar kelas untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah, untuk nanti kalian jadikan objek dalam menulis teks deskripsi secara berkelompok. Nah, kalian nanti akan ibu ajak ke perpustakaan atau ke taman sekolah dan ke lapangan. Nah, bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah, sekarang masing-masing kelompok ibu kasih lembar kerja. Nah, sekarang kalian membawa lembar kerja itu dengan ibu keluar kelas, mengamati objek-objek yang ada di luar kelas. Oke, silakan kalian masuk ke kelas lagi. Nah, sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing lagi ya. Ya Bu. Apakah kalian tadi sudah menentukan objek yang kalian deskripsikan? Sudah. Kelompok 1 mendeskripsikan apa? Keindahan taman sekolahku. Kelompok 2? Perpustakaan Bu. Kelompok 3? Nah, kalian tadi kan sudah mengamati secara mendalam tema-tema yang sudah kalian pilih dan akan kalian deskripsikan. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian informasi apa yang sudah kalian dapatkan tadi. Silakan kalian tulis di lembar kerja yang halaman pertama ini. Ya Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kemudian setelah kalian menulis tadi informasi yang sudah objeknya sudah kalian pilih, kemudian kalian kembangkan informasi tersebut menjadi teks deskripsi utuh sesuai dengan strukturnya di lembar kerja yang kedua, yang meliputi identifikasi atau deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir kesimpulan atau pesan. Kembangkan informasi yang kalian dapatkan tersebut sesuai dengan strukturnya ya. Nah, setiap struktur ini bisa kalian kembangkan menjadi 4 kalimat. Sudah paham? Sudah Bu. Baik, silakan kalian kerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 30 menit. Apa cukup? Cukup. Iya. Sekarang kalian kerjakan. Ada yang sulit? Apa? Nah, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sekarang kalau kalian sudah selesai tugasnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi
Hasil diskusi kelompok kami tentang keindahan taman sekolahku. Informasi didapatkan setelah mengamati taman sekolah. Yang pertama, taman sekolah terletak di tengah-tengah kompleks sekolah. Yang kedua, terdapat pohon besar dan bunga-bunga hias. Lalu ada kolam ikan yang terletak di tengah taman. Untuk tesnya, yang bagian deskripsi umum, taman sekolahku adalah area hijau yang indah dan asri, terletak di tengah-tengah kompleks sekolah. Taman ini menjadi tempat favorit bagi siswa untuk bersantai, belajar, dan bermain di luar rumah. Dengan beragam tanaman hias, pepohonan rindang, dan fasilitas pendukung, taman ini memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Untuk bagian deskripsi bagiannya, taman sekolahku terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Bagian pertama adalah area pepohonan rindang. Bagian kedua adalah area bunga dan tanaman hias. Bagian ketiga adalah kolam ikan yang terletak di tengah taman. Untuk bagian simpulannya, keindahan taman sekolahku tidak hanya terletak pada keanekaragaman flora dan desain lanskap yang menarik, tetapi juga pada suasana yang diciptakan. Dengan berbagai bagian yang indah dan fungsional, taman ini memberikan tempat yang ideal untuk siswa belajar, bersantai, dan menikmati alam. Taman sekolahku menjadi salah satu aset berharga yang menambah kenyamanan dan kebahagiaan di lingkungan sekolah. Sudah, Bu. Baik, silakan duduk untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mengambil informasi tentang perpustakaan. Untuk informasinya dibagi menjadi 3 struktur. Yang deskripsi umum yaitu perpustakaan sekolah adalah pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai macam koleksi buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya. Terletak di tengah kompleks sekolah, perpustakaan ini menjadi tempat favorit bagi siswa dan guru untuk mencari informasi, membaca, dan belajar secara mandiri. Lalu bagian deskripsi bagian yaitu perpustakaan sekolah adalah pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai macam koleksi buku. Lalu untuk selanjutnya kesimpulan adalah perpustakaan sekolah berperan besar dalam meningkatkan minat baca dan memperkaya wawasan siswa. Baik, oke, terima kasih dari baru saya perpustakaan. Kemudian yang kelompok ketiga yaitu mengambil tema tentang lapangan. Oke, silakan Mas. Bagian deskripsi umum, lapangan sekolah merupakan area terbuka yang digunakan untuk berbagai kegiatan luar ruangan, termasuk olahraga, upacara bendera, dan acara sekolah lainnya. Pada deskripsi bagian, lapangan sekolah terdiri dari beberapa bagian utama yang dirancang untuk menunjang berbagai jenis aktivitas. Kesimpulan, lapangan sekolah adalah fasilitas penting yang mendukung berbagai aktivitas siswa, baik akademik maupun non-akademik. Ya, terima kasih untuk Bapak. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan menilai hasil diskusi kalian. Kelompok 1 Anda menekankan keindahan taman sekolah, kelompok 2 menekankan perpustakaan sekolah, dan kelompok 3 tentang lapangan sekolah. Nah, semua kelompok sudah menulis teks deskripsi sesuai dengan strukturnya dan juga menggunakan ciri kebahasaan, yaitu menggunakan kata konflik dan kalimat perincian. Jadi kalian sudah bisa membuat teks deskripsi sesuai dengan strukturnya. Nah, dari pembelajaran kali ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, kalian sudah bisa menulis teks deskripsi sendiri ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kalau kalian bisa,
Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu menulis teks deskripsi itu harus yang pertama kita harus menggunakan objek, kemudian mengamatinya dan juga menggali informasi-informasi yang ada di objek tersebut, kemudian akan kita kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Oke.